Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primadika Egi Wicaksono dari Politeknik Negeri Cilacap, Prodi D3 Teknik Listrik. Nah, video kali ini dibuat sebagai ujian tengah semester praktek transmisi dan distribusi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Master Station SCADA dan yang kedua sistem otomasi gardu induk. Sebelum pemaparan materi ini dimulai, kalian jangan lupa wajib subscribe channel ini, like, komen, dan share ke media sosial kalian yang kamu punya. Oke? Dan tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip. Oke? Oke, langsung saja ya teman-teman, pemaparan materi yang pertama kita simak videonya selanjutnya. Oke? Ya, ini tampilan PowerPoint slide pertama yaitu judul Master Station SCADA. PowerPoint ini disusun oleh saya sendiri yaitu Primadika Egi Wicaksono. Ya, langsung saja ke slide selanjutnya. Slide ini yaitu tentang gambaran umum. Dalam pengoperasian tenaga listrik, seorang dispatcher membutuhkan alat bantu untuk mempermudah pengaturan tenaga listrik. Untuk kepentingan tersebut, dispatcher dibantu dengan sistem SCADA yang berada di control center. Master Station mempunyai fungsi melakukan telekontrol terhadap remote station. Sistem SCADA ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu Master Station, link komunikasi data, dan remote station. Ya, slide selanjutnya ini tentang blok diagram sistem SCADA. Ya, seperti itu. Slide selanjutnya ya. Di mana SCADA diterapkan? Biasanya SCADA digunakan untuk melakukan proses industri yang kompleks secara otomatis, menggantikan tenaga manusia, dan biasanya merupakan proses-proses yang melibatkan faktor-faktor kontrol yang lebih banyak. Faktor-faktor kontrol gerakan cepat yang lebih banyak dan lain sebagainya, di mana pengontrolan oleh manusia menjadi tidak nyaman lagi. SCADA mampu mengontrol data secara real time. Berikut ini beberapa hal yang bisa dilakukan dengan sistem SCADA. Yang pertama yaitu mengakses pengukuran kuantitatif dari proses-proses yang penting secara langsung saat itu maupun sepanjang waktu. Yang kedua, mendeteksi dan memperbaiki kesalahan secara cepat. Yang ketiga, mengukur dan memantau tren sepanjang waktu. Yang keempat, menemukan dan menghilangkan kemacetan dan pemborosan. Yang terakhir yaitu mengontrol proses-proses yang lebih besar dari kompleks dengan staf terlatih yang lebih sedikit. Fungsi dasar SCADA. Yang pertama yaitu telemetering. Telemetering ini mengirimkan informasi berupa pengukuran dari besaran-besaran listrik pada suatu saat tertentu, seperti tegangan arus, frekuensi pemantauan yang dilakukan oleh dispatcher, diantaranya menampilkan daya nyata, daya reaktif, tegangan, dan arus. Dengan demikian, dispatcher dapat memantau keseluruhan informasi yang dibutuhkan secara terpusat. Yang kedua itu telesinyal. Telesinyal ini mengirimkan sinyal yang menyatakan status suatu peralatan atau perangkat. Informasi yang dikirimkan berupa status pemutus tegangan, pemisah ada tidaknya alarm, dan sinyal-sinyal lainnya. Telesinyal dapat berupa kondisi suatu peralatan tunggal, dapat pula berupa pengelompokan dari sejumlah kondisi. Telesinyal dapat dinyatakan secara tunggal atau single indication atau ganda double indication. Status peralatan dinyatakan dengan cara indikasi ganda, indikasi tunggal untuk menyatakan alarm. Yang ketiga yaitu telekontrol. Perintah untuk membuka atau menutup peralatan sistem tenaga listrik dapat dilakukan oleh dispatcher secara remote, yaitu hanya dengan menekan salah satu tombol perintah buka, tutup yang ada di dispatcher. Sistem SCADA tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan dukungan dari berbagai fungsi infrastruktur, yaitu yang pertama remote terminal unit atau RTU.
RTU adalah terminal unit atau unit terminal jarak jauh, suatu peralatan remote station berupa prosesor yang berfungsi menerima, mengolah, dan meneruskan informasi dari master stasiun ke sistem yang diatur dan sebaliknya. Kemampuan load shading yang dilengkapi database, nama penyulang, identifikasi, beban. RTU terdiri dari beberapa model yang ditempatkan pada suatu backplane dalam rak. Modul-modul yang dimaksud adalah modul power supply, modul CPU, modul communication, modul digital input, modul digital output, dan modul analog input. Berdasarkan penggunanya, RTU dengan kapasitas kecil dipasang pada jaringan saluran udara tegangan menengah 20 kV, sedangkan RTU dengan kapasitas sedang sampai besar dipasang di gardu induk. Ya, ini gambar blok RTU. Ya, slide selanjutnya yaitu RTU secara umum adalah perangkat komputer yang dipasang di remote atau di lokasi jaringan yang dipantau oleh control center. RTU ini merupakan rangkaian proses yang bertugas sebagai tangan, mata, dan alat pendengar sistem pengendalian dengan tugas pokok mengumpulkan data-data status peralatan, data-data pengukuran, dan melakukan fungsi remote. Adapun fungsi utama dari RTU, yang pertama mendeteksi perubahan posisi saklar, mengetahui besaran tegangan arus dan frekuensi gardu induk, menerima perintah remote control dari pusat kontrol untuk membuka dan menutup relay. Yang terakhir, mengirimkan data dan informasi ke pusat kontrol yang terdiri dari status saklar, hasil eksekusi, dan nilai tegangan arus dan frekuensi. Yang kedua yaitu telekomunikasi. Telekomunikasi adalah komunikasi jarak jauh antara RTU dengan master station yang merupakan media untuk saling bertukar informasi. Komunikasi data digunakan untuk sistem SCADA. Komunikasi data menggunakan media komputer yang diteruskan menjadi transmisi elektronik. Yang ketiga, master station. Master station merupakan kumpulan perangkat keras dan lunak di control center. Bagian-bagian utama master station adalah yang pertama server, kedua workstation, yang ketiga aplikasi, yang keempat LAN, dan yang terakhir kelima peripheral penunjang. Definisi dan fungsi bagian-bagian utama. Yang pertama yaitu server SCADA. Server SCADA merupakan server yang berfungsi sebagai pengolah dan menyimpan semua data informasi yang diperoleh dari subsistem komunikasi untuk dikirimkan kepada server sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, server subsistem komunikasi adalah server yang berfungsi sebagai kontrol komunikasi ke RTU atau remote station dengan model polling serta sinkronisasi yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, server historical adalah server yang berfungsi sebagai menyimpan semua data dan informasi baik yang dinamis maupun statis serta merubah informasi yang diperoleh dari server SCADA maupun server EMS atau DMS. Server EMS, energi atau manajemen sistem, adalah server yang berfungsi sebagai pengolah data dari server SCADA, server historical, dan data snapshot dari subsistem komunikasi dikombinasikan dengan logikal data yang ada di EMS. Yang kelima yaitu server DTS atau Dispatcher Training Simulator, yaitu server yang berfungsi untuk menjalankan aplikasi training baik berupa simulasi maupun modeling sesuai kebutuhan. Yang keenam, Workstation Dispatcher merupakan workstation yang digunakan oleh dispatcher untuk memonitor sistem kelistrikan. Yang ketujuh, Workstation Engineer adalah workstation yang digunakan oleh engineer master station untuk melakukan modifikasi database. Yang ke-8 yaitu Workstation DTS adalah untuk digunakan oleh siswa yang mengikuti training DTS. Selanjutnya yang ke-9 yaitu Workstation di luar control center, merupakan workstation yang digunakan oleh pengguna yang berada di luar control center untuk memantau kondisi sistem tenaga listrik.
Yang ke-10 switch. Switch ini berfungsi menghubungkan antar komputer dan komputer ke peripheral dalam satu LAN. 11 router berfungsi meneruskan paket data dari satu LAN ke LAN lainnya. Dalam router diimplementasikan firewall untuk membatasi akses data antar LAN. Yang kedua, network atau LAN berfungsi sebagai jaringan komunikasi yang digunakan untuk interkoneksi peralatan dalam suatu area lokal. Yang selanjutnya ke-13 power supply. Power supply ini berfungsi mensuplai daya listrik ke peralatan lainnya. 14 GPS. GPS ini dipasang satu set dengan sinyal perwaktuan dari satelit yang kemudian dijadikan sebagai acuan waktu. Yang ke-15 storage berfungsi sebagai media penyimpan data atau backup operating system, backup program, backup database, dan storage terdiri dari tab, optical disk, dan media penyimpan lainnya. 16 layar tayang merupakan tampilan pada layar yang memiliki fungsi yang sama dengan tampilan pada monitor dispatcher yang digunakan untuk membantu memudahkan dispatcher untuk memonitor dan memantau kondisi operator sistem tenaga listrik. 17 proyektor. Proyektor ini menampilkan informasi jaringan tenaga listrik atau kondisi peralatan sistem tenaga listrik di ruang rapat, ruang operasi, kondisi darurat, atau digunakan pada control center yang dilengkapi dengan layar tayang. 18 static display. Static display terdiri dari seperangkat komputer beserta beberapa monitor yang bertujuan untuk menampilkan waktu dan besaran listrik. 19 frekuensi recorder. Frekuensi recorder berfungsi untuk merekam frekuensi sistem yang digunakan untuk menganalisa kondisi sistem. 20 printer berfungsi untuk mencetak setiap event, alarm, dan mencetak gambar bila diperlukan. 21 aplikasi SCADA. Aplikasi SCADA adalah aplikasi yang berfungsi melaksanakan telekontrol atau telemetering, telesignal, atau remote control. 22 yaitu aplikasi historical data. Aplikasi ini berfungsi untuk menyimpan data dalam waktu tertentu untuk kebutuhan data, statistik, dan analisa operasional. 23 aplikasi EMS. Aplikasi ini adalah aplikasi yang berfungsi untuk melakukan simulasi dan perhitungan sistem tenaga listrik menggunakan data SCADA secara online dan offline. 24 aplikasi DTS. Aplikasi DTS adalah aplikasi yang berfungsi untuk training dispatcher. 25 aplikasi update database. Aplikasi database ini adalah aplikasi yang berfungsi untuk melakukan update database SCADA dan EMS. 26 yaitu aplikasi HMI. Aplikasi HMI adalah aplikasi yang berfungsi untuk menampilkan single line, besaran listrik, dan melakukan remote control. Aplikasi ini dilengkapi dengan fungsi tagging dan tampilan urutan kejadian. 27 yaitu hotline. Hotline adalah layanan komunikasi telepon secara langsung dari control center ke pembangkit. 28 yaitu voice recorder. Voice recorder adalah peralatan yang digunakan untuk menyimpan data percakapan antara dispatcher dengan petugas pembangkit. 29 server offline database. Server offline database adalah server yang digunakan sebagai duplikasi historical data dalam jangka waktu tertentu yang menjadi sumber data untuk perhitungan kinerja. 30 yaitu server pengukur frekuensi. Adalah server yang berfungsi untuk mengakuisisi data frekuensi dari transducer yang dipasang di pembangkit. Oke, slide yang selanjutnya yaitu Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA. Standar pembangunan master station adalah dengan konfigurasi redundant atau konfigurasi main dan backup ini ada pada perangkat seperti server, workstation, dan LAN. Kedua perangkat master station baik main dan backup
akan melakukan update sehingga jika sewaktu-waktu terjadi kegagalan fungsi peralatan utama, maka peralatan backup akan mengambil alih fungsinya. Untuk mengetahui gangguan salah satu modul dari komputer diperlukan pemahaman alternatif jenis gangguan. Maka digunakan metode Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA. Adapun langkah dalam pembuatan FMEA ini adalah dengan mengelompokkan komponen master station berdasarkan fungsinya. Setiap kelompok ini disebut subsistem. Selanjutnya setiap subsistem dijabarkan kembali menjadi subsistem fungsional failure. Failure mode 1, failure mode 2 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu pedoman pemeliharaan. Pemeliharaan adalah suatu pengawasan atau kegiatan yang dilakukan terhadap peralatan agar dapat memenuhi standar kinerja. Tujuan dari pemeliharaan ini adalah untuk menjamin kontinuitas operasional dan kinerja master station. Antara lain yaitu yang pertama meningkatkan reliability, availability, dan efisiensi. Yang kedua mempertahankan lifetime peralatan. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi masalah dan mencegah masalah yang lebih besar. Yang harus diperhatikan dalam mengoperasikan dalam pemeliharaan master station adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelengkapan dokumen prosedur pengoperasian. Yang kedua, hak akses untuk pengoperasian aplikasi master station. 3, kelengkapan dokumen bearing instalasi. Yang selanjutnya 4, izin kinerja pemeliharaan. Yang terakhir yaitu kelengkapan peralatan kinerja. Peralatan yang digunakan untuk pengujian master station adalah A. Toolkits dan tool proprietary. Yang kedua avometer. Selanjutnya alarm generator, LAN tester, firewall tester, earth resistant tester, stopwatch, laptop, simulator tes untuk uji pengukuran, telesinyal, telekontrol, dan kecepatan pengukuran. Selanjutnya jenis pemeliharaan. Jenis pemeliharaan yaitu ada pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kerusakan peralatan secara tiba-tiba dan juga dapat mempertahankan unjuk kerja yang optimal sesuai unsur teknisnya. Kegiatan ini dilakukan secara berkala dengan berpedoman kepada instruction dari pabrik. Yang kedua yaitu pemeliharaan prediktif. Pemeliharaan prediktif dilaksanakan dengan mengacu pada kondisi tertentu. Kondisi tertentu yang dimaksud adalah parameter teknis dari peralatan yang tidak terpenuhi. Pemeliharaan ini disebut juga dengan pemeliharaan berdasarkan kondisi. Yang ketiga yaitu pemeliharaan korektif. Pemeliharaan korektif dilaksanakan setelah terjadinya kerusakan atau pemeliharaan yang sifatnya darurat. Ya, slide selanjutnya yaitu in-service inspection. In-service inspection adalah kegiatan pemeliharaan dalam bentuk inspeksi yang dilakukan pada saat master station dalam kondisi beroperasi atau in-service. Kegiatan ini dilakukan setiap hari dengan menggunakan formulir standar atau checklist. Adapun komponen master station yang harus diperhatikan pada service inspection adalah yang pertama, kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan ini mencakup seperti suhu ruangan, kebersihan, kelembaban, dan lampu penerangan. Yang kedua, kondisi fungsi server. Kondisi fungsi server ini meliputi seperti server SCADA, server historical, server EMS, server subsistem komunikasi, server DTS. Yang ketiga, kondisi fungsi workstation meliputi workstation dispatcher, workstation update database, workstation engineer, dan workstation DTS. Kondisi fungsi LAN meliputi switch, router, dan network atau LAN. Yang selanjutnya kondisi fungsi peripheral meliputi seperti power supply, storage,
proyektor, frekuensi recorder, GPS, layar tayang, static display, dan printer. Selanjutnya, kondisi fungsi penunjang meliputi seperti hotline, voice recorder, server offline database, radio komunikasi, dan server pengukur frekuensi. Slide selanjutnya yaitu ini tentang in-service function check, komponen yang dapat dilihat dan dapat diujikan. Ya, seperti pengujian, pengecekan, dan pelaksanaan. Ya, seperti berikut. Ya, selanjutnya in-service measure. Di in-service measure ini merupakan pengukuran, pengecekan, dan cara pelaksanaannya bagaimana. Ya, seperti inilah. Ya, seperti ini lanjutannya. Dan sekian, terima kasih. Nah, seperti itulah pemaparan materi yang pertama, yaitu tentang master stasiun SCADA. Seperti itulah. Nah, yang selanjutnya pemaparan materi yang kedua, yaitu tentang sistem otomasi gardu induk. Oke, langsung saja kalian simak video selanjutnya. Oke? Ya. Pada materi yang kedua yaitu sistem otomasi gardu induk, disusun oleh saya sendiri, Primadika Igi Wicaksono. Ya, langsung saja ke slide selanjutnya, yaitu tentang pendahuluan. SOGI adalah singkatan dari sistem otomasi gardu induk, yang merupakan sistem komputerisasi gardu induk dilengkapi dengan EID by Control Unit atau BCU, EID, proteksi, server, gateway, dan lokal HMI dengan kemampuan manuver instalasi secara otomatis menggunakan protokol EID standar. SOGI terbagi atas by level dan station level. By level adalah peralatan primer di lapangan sampai dengan interface panel, by control unit atau BCU, dan EID, proteksi di gardu induk. Station level adalah peralatan sekunder yang terdiri dari server, gateway, lokal HMI, dan peripheral pendukung. Ya, yang selanjutnya yaitu arsitektur SOGI. Yang pertama, arsitektur hardware, ya seperti gambar tersebut. Selanjutnya itu level otomasi GI. Yang pertama yaitu by level. By level terdiri dari yang pertama by 500 kV, 1 EID BCU untuk setiap CB. Sedangkan untuk merek dan hardware EID MPU1 dan EID MPU2 harus berbeda jenis, atau jika jenisnya sama harus menggunakan algoritma pengukuran yang berbeda. Yang kedua yaitu by 150 kV, 1 EID BCU untuk setiap CB. Untuk EID MPU, EID BPU terpisah secara hardware. Yang ketiga, setiap by dilengkapi dengan switch lokal atau remote untuk enable atau disable secara software yang ada di EID BCU untuk fungsi remote control atau untuk kebutuhan pemeliharaan. Selanjutnya yaitu setiap EID mempunyai port komunikasi yang terpisah untuk konfigurasi database. Yang selanjutnya, rangkaian trip dari EID terproteksi sampai ke trip coil DCB dimonitor oleh fungsi trip circuit supervisor atau TCS. Apabila terjadi gangguan maka akan mengirim alarm. Ya, yang selanjutnya yaitu TCS adalah relay independent, relay elektromekanik yang terpisah dari EID dan akan memberikan alarm berupa
dry contact dan yang dihubungkan ke IED BCU. Setiap buy harus dapat dioperasikan secara manual dari masing-masing IED BCU apabila stasiun level terganggu. Jika terjadi gangguan pada IED manapun yang disebabkan adanya kegagalan satu daya 110 volt DC atau ketidaknormalan atau kerusakan IED, maka IED harus memberikan alarm dan tidak mengeluarkan perintah pada rangkaian proses. Selanjutnya, sistem interlock yang diterapkan di software BCU harus sesuai dengan standar operation procedure atau SOP gardu induk. IED, proteksi IED BCU gateway, Ethernet switch, server GPS, inverter memiliki self diagnostic unit dan memberikan indikasi alarm. Semua IED memiliki kemampuan remote reset untuk indikasi proteksi yang muncul untuk release logout dapat dilakukan sesuai dengan SOP. IED proteksi atau distance relay line current differential dengan input CTF, directional over current relay, directional at fault relay, dan IED BCU harus memiliki fasilitas indikasi CVT failure. Ya, yang selanjutnya yaitu semua IED dapat diintegrasikan secara langsung ke panel gas insulated substation atau GIS atau medium voltage yang berada dalam ruangan. IED BCU mempunyai embedded LCD untuk menampilkan minimal topologi buy, arus dan tegangan, dan aktif reaktif. Remote control buy CB termasuk manual synchro-check dan bypass interlock dapat dilakukan melalui perintah di LCD ID BCU tersebut. Komunikasi ID dengan switch menggunakan konfigurasi point to multi point. Integrasi dari primary equipment ke IED dilakukan melalui Marshallin kiosk dan terminal interface. Selanjutnya, primary equipment terhubung dengan Marshallin kiosk yang terletak di switchyard. Selanjutnya, terminal interface dan IED terletak di gedung atau kontainer pada kubikel yang sama. Ya, selanjutnya buy control atau BCM. Untuk fungsi kontrol peralatan yang terhubung ke BCU, kontrol image ini bisa ditambahkan bila diperlukan untuk memenuhi kebutuhan. Pada buy control mimic berfungsi interlocking dilakukan di Marshallin kiosk atau BCU, sedangkan proses synchro-check tetap dilakukan melalui BCU. Contoh penempatan BCM bisa dilihat pada gambar tersebut. Ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu local area network. Yang pertama, link komunikasi dari buy level sampai dengan station level menggunakan konfigurasi single ring. Yang kedua, IED memerlukan teleproxy diharuskan menggunakan link komunikasi yang tersendiri dan terpisah. Yang selanjutnya, ketiga, Ethernet switch untuk sistem 150 kV setiap panel dipasang satu. Yang terakhir, keempat, Ethernet switch untuk sistem 500 kV setiap panel dipasang satu. Yang selanjutnya, ketiga, station level. Station level terdiri dari beberapa perangkat yang mempunyai fungsi untuk mengakuisisi, memproses, remote control, menampilkan informasi, dan menyimpan data. Ya, selanjutnya yaitu tentang HMI. HMI ini berfungsi untuk melakukan proses switching, memonitoring data, recording, merekam urutan kejadian, mencetak pengembangan aplikasi, pemeliharaan SOGI, dan analisis data.
Proses switching dari HMI dapat dilakukan jika dalam posisi lokal general. Yang membedakan fungsi operator atau fungsi engineering yaitu password menggunakan simbol-simbol standar yang digunakan dalam sistem otomasi gardu induk. Tampilan standar HMI pada SOGI terdiri dari yang pertama sistem overview, selanjutnya by single line diagram, event list, common alarm atau annunciator, overall single line diagram, AC dan DC distribution system, dan alarm list. Yang terakhir trending. Oke, selanjutnya untuk single line diagram di HMI, sistem otomasi gardu induk menggunakan sistem pewarnaan dinamis pada single line berdasarkan kondisi. Manuver sistem dapat dilakukan melalui HMI lokal. Perubahan database setting EID dapat melakukan dari laptop engineer. Setiap user mempunyai password. Yang selanjutnya yaitu tentang server redundant, fungsi SCADA, historical data dan statistik. Server berfungsi untuk manajemen dari EID dan workstation. Yang selanjutnya C, gateway berfungsi sebagai interfacing protokol. Fungsi gateway dan fungsi server bisa digabung ke dalam satu perangkat keras dan bisa juga terpisah dalam dua perangkat keras yang berbeda. Selanjutnya yaitu tentang fungsi SCADA. Yang pertama yaitu akuisisi. Data station level mengakuisisi data EID. By level EID harus dapat berfungsi sebagai melakukan akuisisi masukan digital, melakukan akuisisi masukan analog, melakukan kendali keluaran digital, melakukan kendali keluaran analog, dan yang terakhir menyimpan SOE atau sequence of event. Yang kedua yaitu masukan digital atau digital input. Interface digital input harus bisa dihubungkan dengan isolasi kontak tidak bertegangan maupun bertegangan. Tipe masukan digital berikut harus ada dan diimplementasikan pada EID, di mana status masukan digital dapat menggambarkan status pemeliharaan. Selanjutnya status point. Deteksi status point mempunyai dua kondisi. Masukan digital mempunyai dua kontak yaitu A atau B. EID BCU dapat diset untuk perubahan posisi kontak dalam durasi kurang dari 1 detik. Jika durasi kurang dari setting atau dinyatakan bahwa tidak ada perubahan. Selanjutnya yaitu status point pendeteksi perubahan sesaat. Status point MCD harus diset untuk perubahan posisi kontak dalam durasi kurang dari 1 detik. Jika durasi kurang dari setting harus dinyatakan bahwa tidak ada perubahan. Selanjutnya yaitu masukkan akumulator pulsa. Fasilitas ini berfungsi untuk menghitung dan menyajikan jumlah kontak yang dihasilkan oleh peralatan dari luar maupun yang dikirim ke ID. Akumulator mampu membedakan kontak yang satu dengan yang lain. Akumulator akan naik satu hitungan untuk setiap perubahan status kontak. Akumulator harus juga mampu menerima perhitungan kisaran naik lebih dari 10 cycle per detik. Selanjutnya yaitu yang ketiga, masukan analog. Akurasi masukan analog minimal 99,75% pada temperatur 40 Celcius. Akurasi rata-rata harus tidak akan drift atau penyimpangan lebih dari 0,002% dalam kisaran temperatur kurang dari 20 Celcius sama dengan 60 Celcius. Penentuan akurasi harus dibuat pada multiplexer analog yang sedang beroperasi dalam kecepatan tinggi. Yang selanjutnya keempat yaitu peralatan kendali. Peralatan sistem tenaga listrik yang dapat dikendalikan oleh EID BCU yaitu yang pertama peralatan dua kondisi, misalnya circuit breaker atau CB dan disconnecting switch atau DS yang dioperasikan secara manual atau otomatis. Yang kedua peralatan multi kondisi, misalnya posisi tap charger transformator atau OLTC dan peralatan lain yang bersifat multi kondisi.
Slide selanjutnya yaitu yang kelima, urutan kejadian. EID BCU harus mempunyai kemampuan pengumpulan data kejadian dengan resolusi waktu kurang dari kecepatan operasi peralatan sistem tenaga. Yang keenam yaitu resolusi waktu SOE. Tim tag yang direkam dengan tiap event harus dihasilkan dari clock internal EID. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, sinkronisasi waktu. Setiap clock internal EID harus disinkronisasi dengan GPS di control center melalui server dan gateway. Yang ke-8 yaitu pengambilan data lokal SOE. Data sequence of event atau SOE dapat diambil di HMI atau langsung ke BCU. Yang selanjutnya yaitu keluaran analog. Keluaran analog harus disiapkan untuk mengendalikan peralatan eksternal. Keluaran analog harus memiliki akurasi 99,75% skala penuh dalam suhu 40 derajat Celcius. Selanjutnya yang ke-10, perintah load frequency control atau LFC. Untuk GI pembangkit yang ikut berpartisipasi dalam program ini harus memiliki kemampuan untuk mengakses dari control center ke peralatan LVC di pembangkit. Jenis perintah kendali LFC yaitu yang pertama, besaran untuk menaikkan atau menurunkan beban. Yang kedua, control set point. Yang ketiga, perintah LFC interval waktu. Perintah LFC dari control center dapat dilakukan dalam waktu tertentu. Selanjutnya yang ke-11 yaitu fasilitas uji simulasi kendali atau local test. Setiap otomasi GI harus dilengkapi dengan simulator kendali keluaran berupa hardware. Fasilitas ini harus dapat mensimulasikan status dari perubahan kendali. Slide ini yaitu fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi ini berbagai, yaitu yang pertama interface komunikasi. Interface komunikasi terdiri dari EID ke server. Komunikasi EID ke server menggunakan komunikasi TCP atau IP dengan interface Ethernet. Yang kedua, gateway ke control center. Komunikasi dari gateway ke control center dapat menggunakan komunikasi serial RS232 atau RS485 ataupun Ethernet untuk TCP atau IP. Yang kedua, port komunikasi EID. Semua EID yang disuplai mempunyai kedua port untuk berkomunikasi dengan switch dan berkomunikasi dengan konfigurator. Yang ketiga yaitu modem. Jika dibutuhkan modem untuk komunikasi dari gateway ke control center, maka modem gateway harus dapat dikonfigurasi sesuai dengan modem yang ada di control center menggunakan 4 kawat sebagai interface jaringan komunikasi. Yang keempat yaitu switch over link komunikasi. Gateway dapat pindah link atau switch over link secara otomatis bila terjadi gangguan pada salah satu link komunikasi serial dan tidak ada data yang hilang. Permintaan link data gateway dapat diinisiasi oleh control center. Fungsi human machine interface. Yang pertama yaitu manajemen otomasi GI. Pada HMI terdapat pilihan mode lokal dan mode remote yang diatur secara software. Kondisi operasi. Operator dapat melakukan perintah remote control melalui HMI jika dalam mode lokal. Sedangkan dalam mode remote, perintah remote control dilakukan dari control center. Kondisi pemeliharaan. Ketika pemeliharaan satu atau beberapa byte BCU dapat dilakukan kontrol lokal. Yang kedua yaitu Human Machine Interface atau HMI. HMI dapat berupa workstation dengan operator sistem unit atau Linux atau Windows atau monitor LCD, keyboard, mouse, aplikasi SCADA dan aplikasi HMI. Selanjutnya yaitu tampilan HMI. Pada layar HMI minimal adalah sebagai berikut. Yang pertama, 3 alarm terakhir, tanggal dan waktu, nama operator, nama GI, banner untuk printing, navigasi untuk langsung melihat alarm, sistem laporan, dan kurva.
Yang selanjutnya yaitu fungsi utama HMI. Fungsi utama HMI yaitu supervisi. Supervisi yang meliputi menampilkan topologi dari SLD, tampilan umum, level tegangan, detail dari tiap buy, termasuk juga posisi switch gear, telemetering, counter operasi, counter trip, grafik, alarm, dan lain-lain. Yang kedua menampilkan daftar alarm, ketiga menampilkan urutan kejadian, dan yang keempat menampilkan kurva berdasarkan real time atau rekaman data. Yang kelima menampilkan data gangguan, dan yang terakhir mencetak daftar urutan kejadian dan laporan. Laporan harus dapat dikonfigurasi dengan mudah. Yang kedua yaitu untuk kontrol. Sebagai kontrol, kontrol ini terdiri dari kontrol terhadap primary equipment dengan tampilan pop-up window yang memungkinkan pilihan sebelum dilakukan eksekusi. Yang kedua, synchro check dan interlocking bypass hanya dapat dilakukan di ID dan stasiun unit. Dapat dilakukan perubahan switch lokal atau remote setiap IID, pemeliharaan atau operasi. Selanjutnya yaitu rekaman data. Di rekaman data ini meliputi penyimpan urutan kejadian, telemetering, dan gangguan. Yang kedua, menyimpan seluruh dokumentasi database, sistem, dan komponen. Selanjutnya pemeliharaan software SOGI meliputi modifikasi dan desain sistem database server, setting IID dari local port IID, download dan upload database IID dari HMI, dan yang terakhir backup database IID dan server. Dan slide selanjutnya yaitu ini tentang security control, select, check before execute. Operasi untuk mengendalikan keluaran scan, inhibit, dan enable harus dilakukan dengan urutan perintah kendali sebagai berikut. Yang pertama, dalam mengirimkan perintah, HMI mengirimkan pesan perintah yang berisi alamat IID yang dimaksud poin keluaran digital pada IID. Yang kedua, IID akan menginisialisasi masukan digital, lalu mengirim pesan ke HMI. Yang ketiga, HMI akan memeriksa pesan yang dikendalikan untuk validitas, dan jika valid maka dikeluarkan perintah eksekusi ke IID. IID hanya melakukan kendali pada poin yang telah ditentukan sesuai dengan perintah eksekusi yang diterima. Selanjutnya perintah immediate execute. Protokol komunikasi IID mendukung perintah keluaran immediate execute, di mana perintah keluaran tanpa dilakukan pengecekan validitas dan tanpa adanya perubahan pesan. Selanjutnya yaitu pendeteksian kesalahan atau error detection. Setiap pesan yang dikirim mengandung kode pendetection error untuk mencegah pesan salah dianggap valid. Yang selanjutnya yaitu laporan urutan kejadian. Setiap waktu event deteksi, IID harus menandai waktu event dan menyimpan deskripsi dan tag berbasis waktu event pada buffer SOE. Buffer harus mampu menyimpan minimal jumlah event yang sama dengan 5 kali jumlah poin SOE yang diimplementasikan dalam IID. Selanjutnya yaitu alarm. Alarm akan muncul jika terjadi perubahan status digital, pengukuran yang melebihi batas, atau gangguan internal sistem seperti gangguan komunikasi, gangguan IID. Sesuai buku standar teleinformasi data khusus untuk SOGI, alarm ditampilkan pada HMI menggunakan tampilan window khusus yang terdiri dari yang pertama kronologis alarm, yang kedua alarm-alarm terakhir dengan warna berbeda sebelum di unulate. Yang ketiga, single line diagram yang ditampilkan secara real time sesuai status alarm setiap perawatan. Yang selanjutnya yaitu hierarki user. Hierarki user meliputi administrator, kontrol dapat memberikan perintah kendali, melihat hanya dapat melihat. Nama user dan passwordnya dapat dibuat atau dihapus secara online di HMI oleh administrator. Ya, yang selanjutnya itu rekaman data. Hasil pengukuran disimpan dalam database server dalam tabel berikut.
Yang pertama, tabel harian untuk nilai rata setiap hari. Tabel ini dapat disimpan selama 35 hari. Yang kedua, tabel bulanan untuk nilai minimal, maksimum, rata-rata, dan jumlah dihitung pada referensi waktu setiap hari. Tabel bulanan disimpan dalam 15 bulan. Yang ketiga, tabel tahunan untuk nilai minimum, maksimum, rataan, dan jumlah dihitung pada referensi waktu setiap bulan. Ya, pada slide selanjutnya ini otomasi. Otomasi ini terdiri dari yang pertama sistem interlock by. Sistem interlock terbagi menjadi dua, yaitu interlocking hardware dan interlocking software. Yang kedua yaitu automatic voltage regulation. Fungsi automatic voltage regulation atau AVR digunakan untuk mengatur tegangan transformator melalui OLTC. Posisi tab bisa dimonitor dari EID maupun HMI lokal. Yang ketiga yaitu diagram logik. Konfigurasi otomasi GI dapat dilakukan dengan mengonfigurasi diagram logis untuk fungsi-fungsi tertentu seperti proses switching oleh relay tegangan 0 atau RTM, switches oleh load shedding, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu penunjang. Penunjang terdiri dari inverter 110 VDC ke 220 VAC. Inverter digunakan untuk mensuplai server HMI lokal, gateway, dan printer. Kemampuan setiap inverter adalah 2 kali kapasitas beban total. Inverter terhubung dengan rectifier 110 VDC yang telah tersedia di Garbindo. Ya, seperti berikut gambarnya. Selanjutnya yaitu konfigurasi pasokan listrik ke panel SOGI. Ya, seperti itu juga gambar pasokan listrik ke panel SOGI. Ya, slide selanjutnya yaitu pedoman pemeliharaan. Pemeliharaan adalah suatu pengawasan atau kegiatan yang dilakukan terhadap peralatan agar dapat memenuhi standar kinerja. Tujuan dari pemeliharaan ini adalah untuk menjamin kontinuitas operasional dan kinerja SOGI. Terdiri dari meningkatkan reliability, availability, dan efisiensi. Yang kedua, mempertahankan lifetime peralatan. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah dan mencegah masalah yang lebih besar. Yang selanjutnya yaitu pengoperasian dan pemeliharaan SOGI harus mengacu kepada dokumen-dokumen terkait, misalnya manual box yang harus diperhatikan dalam pengoperasian sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan mengenai prinsip kerja masing-masing peralatan. Yang kedua, tool dan komponen yang dapat digunakan untuk pengoperasian peralatan SOGI. Yang tiga, software untuk pengoperasian lokal HMI. Yang keempat, software untuk diagnostik dan konfigurasi BCU, switch, gateway, server, lokal HMI, AVR, dan relay proteksi. Yang kelima itu kelengkapan dokumen prosedur pengoperasian. Dan yang terakhir yaitu kelengkapan dokumen wiring instalasi. Pada slide ini yaitu peralatan yang digunakan untuk pengujian SOGI, yaitu antara lain yang pertama avometer, toolkit dan tool property dan konfigurator database, diagnostic test, current source, power injector atau secondary injector. Yang selanjutnya air resistant tester, laptop, simulator, tes untuk uji pengukuran, dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu jenis pemeliharaan. Jenis pemeliharaan ini terdiri dari pemeliharaan preventif yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kerusakan peralatan secara tiba-tiba dan juga mempertahankan unjuk kerja yang optimal sesuai unsur teknisnya. Pemeliharaan prediktif. Pemeliharaan prediktif dilakukan dengan mengacu pada kondisi tertentu. Kondisi tertentu ini dimaksud adalah parameter-parameter teknis dari peralatan yang tidak terpenuhi. Yang selanjutnya itu pemeliharaan korektif. Pemeliharaan korektif dilaksanakan setelah terjadinya kerusakan atau pemeliharaan yang bersifat darurat. Oke, seperti itulah pemaparan materi yang kedua, yaitu tentang sistem otomasi Garbindo. Bila kalian ada yang kurang jelas pada penyampaian materi yang pertama atau yang kedua, kalian bisa tanyakan pada
kolom komentar ya. Oke. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang jelas atau kurang berkenan bagi Anda, saya mohon maaf. Semoga video ini sangat bermanfaat. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.